di podcast tanggal tua. Walaupun kita lagi di tanggal tua, tapi kita bisa ngobrol dengan santuy. Itu yang malu sih. Malu banget sih itu malu banget. Nah, aman. Jujur sudah mulai malu ya. Malu ya. Semakin lama semakin malu malah. Bukannya semakin kita. Ini siapa sih yang milih-milih tempatnya siapa sih? Kalau boleh tahu? Ya kan lu ya. Gue ya. Makin mental semakin diuji ya. Semangat semakin diuji dan ya kita kayak beberapa hari ini nih ya kita ngeliat banyak berita nih ya. Banyak banget nih artis-artis atau influencer tuh lagi bikin usaha ya nggak sih? Benar. Banyak banget sih. Terutama lu ngeliat di mana, di IG, di Instagram, Di atau IG karena berapa hari ini lagi rame banget di IG gue tuh FYP lebih ke permasalahan artis sih. Oh ya. Iya, jadi ada artis dia buka usaha tapi kayak problematik gitu. Oh siapa? Boleh nih disebut di sini. Inisial aja. Ya. Wait, gue sensor dong ini. Iya gitu. Jadi lagi apa rame nih? Isunya. Jadi masalah itu katanya nih ya itu sebenarnya itu resepnya itu bukan dari dia gitu. Oh. Jadi ada orang nih yang ngaku katanya dia di-kick dari usaha Si artis ini. Gitu. Terus bridgingnya sih katanya sih ya apa sinar yang bilang dia di-kick ini tuh bilang kayak dia di-kick tanpa alasan gitu. Katanya dia ngerasa kalau artis yang punya uang itu dia punya kuasa gitu. Kenapa baru ke blow up sekarang? Perasaan kan ini usaha udah lama gitu maksud gua. Emang tahu usahanya? Tahu dong. Oh yang tadi ya? Gue nyoba. Oh iya, lu Gua nyoba juga. Dan enak ya? Gue baru nyoba di cabang di utara sih, malahan. Oh gitu? Iya. Kayak tiap cabang beda-beda dah. Gue cuman isu masalah kebersihan tempatnya aja sih. Dia jatuhnya franchise apa sih dia kalau itu? Franchise sekarang. Franchise ya? Awalnya kan dia bikin sendiri tuh yang di Kemang ya. Ya benar. Banyak yang masalahin di tempat lain masalah isu ini aja sih kebersihan sih rata-rata. Kalau masalah rasa sih oke-oke aja sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Iya. Tadi sampai mana? Iya tadi masalah dia kick kenapa gitu. Maksudnya ini kan udah lama nih. Ya gue kurang tahu sih. Cuman intinya nih si yang di kick ini tuh datang ke sebuah podcast dia. Oh. Ya terus akhirnya dia curhat gitu. Kalau gue tuh pernah di kick di salah satu F&B artis gitu, usaha artis lah. Jadi itu akhirnya nah kayaknya nih si artis ini tuh tersinggung. Jatuhnya dia buat klarifikasi di YouTube-nya gitu. Oke. Nah dari situ tuh akhirnya makin panas lah. Padahal pada saat itu nggak disebutin siapa artisnya. Iya gitu. Tapi ya makanya kan maksud gue ini kan udah lama ya, maksudnya udah lama dan usahanya juga udah lama. Maksud gue kalau udah ke kick entah apapun gue nggak tahu ya di belakangnya ya. Harusnya kan ada perjanjian dan lain sebagainya karena namanya usaha. Iya. Harus ada MOU dan lain sebagainya kan. Iya. Kayak gitu. Ya kalau si siapa tadi ya si K itu. Iya. Kalau si K itu udah ngomong gue di kick pada saat itu dan dia nggak ngomong siapa orangnya, harusnya anteng-anteng aja nggak sih? Nah iya itu dia. aja Makanya mungkin soalnya kalau gue nggak salah nih ya si K ini nih yang dia bilang dia di kick itu. Dia tuh ngomong kayak gitu tuh nggak cuma di satu platform. Ya di satu platform aja. Cuman dia tuh kayak ngomong di beberapa tempat gitu. Maksudnya dia bukannya dari tempat satu pindah ke tempat lain terus ngomong hal yang sama enggak ya. Tapi tuh kayak ada klip-klip netizen kan pinter ya. Nah itu dia. Netizen tuh nyari-nyari klip yang dia berhubungan sama ngomong itu. Terus tuh dia pernah ada kayak satu klip tuh dia yang literally ngomong langsung si produknya ini. itu. Oh si produknya. Iya gitu. Oke. Terus kayak panas lah sekarang. Terus yang satu yang si artisnya juga klarifikasi, yang satu dibalas klarifikasi lagi sampai ngasih bukti-bukti gitu. Sampai separah itu berarti ya? Separah itu. Tapi menurut lo nih ya, ini kan hitungannya nih orang ketiga nih, ya nggak sih? Maksud gua, kita juga kan dengar kasus yang tadi lo bilang nih, ternyata orang ketiga yang bawa kabur lah, ya masalah uang, usaha artis dan lain sebagainya. Menurut lo, kalau bikin usaha tuh bagusnya gimana sih? Kalau gue nih ya, ngelihat dari kasus-kasus ini sih, better ya memang harus orang yang udah bener-bener kenal, paling nggak keluarga nggak sih sebenarnya? Nah itu dia tuh, gue sih nggak ngerti ya maksudnya gimana. Cuman kayaknya kalaupun gue punya duit nih dan gue mau buka usaha, ya pasti yang pertama gue akan ngajak orang yang udah lama di situ. Pasti. Dan orang expert di situ. Pasti. Dan itu kan masuk kan? Iya. Kalau diambil dari kasus Sika tadi kan dia expertnya tuh. Expertnya. Ya terus yang artisnya yang punya duit kan? Iya. Ya udah masuk kan berarti kan?
Tapi berarti balik lagi dong masalah legalitas dan ya emang asas kepercayaan sih ya, mau nggak mau ya. Iya iya, dan menurut gua ini juga Bre, aturan tuh yang kayak gitu tuh harusnya diomongin di awal sih. Betul. Even kayak maksudnya apa namanya? Kalau usaha gitu kan pasti ada batas waktunya kan, maksudnya nggak akan selamanya gitu kan. Nah, maksud gue yang kayak gitu tuh harus diomongin sebenarnya. Kayak misalnya contoh nih, kalau di kontrak misalnya kita di tengah jalan ada clash, itu kita nanggepinnya gimana gitu. Betul. Antar tetap jalan kah, atau hasilnya kita bagi dua, atau gimana, atau jual aset. Nah itu dia. Maksud gue kayak gitu. Makanya kan yang paling jelas kan MOU dan bagaimana hitam di atas putihnya gitu kan, jelasnya kayak apa kan. Gitu. Masalah nanti dia ngedis dan apa kan balik lagi ke ranah hukum pada akhirnya. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin nggak tertulis kali ya, makanya jadi itu. Mungkin semangatnya masih tinggi-tinggi awal-awal, jadi kayak ya udahlah yang ini belakangan aja gitu. Iya. Tapi masalahnya usahanya udah gede bre, kalau dibilang-bilang. Ya nggak sih kalau dikira-kira? Iyalah, gila gede banget coy. Itu omsetnya udah MM-an itu mah. Kayak maksud gue pun waktu awal itu muncul ya, kayak berapa bulan setelahnya juga udah ada cabang 2-3 gitu-gitu kan. Iya, terus mulai di franchise-in kan, banyak di beberapa titik. Gue bingung dah, di FNB itu ada apa sih, maksud gue kan ada yang franchise kan, ada yang franchise lepas, ada franchise apa gitu ya, atau gimana sih? Bukan, ada yang namanya cabang, ada yang namanya franchise. Oh gitu, bedanya apa tuh? Kalau lo nge-franchise, berarti lo ngasih ke orang kekuasaan penuh, nama semuanya dari kita, Ya. barang-barang dari kita, dia tuh tinggal ngejualin aja. Oh, gitu. Kayak gitu. Tapi dia nggak beli hitungannya dari kita, ntar omset semuanya diserahin ke dia. Dia hitungannya kayak beli bahan, beli ini ke kita gitu loh. Ah, itu franchise. Namanya itu franchise. Yeah. Ini kalau menurut gue ya, sorry kalau ada yang salah. Tapi terus kalau misalkan cabang, ya berarti ya seluruhnya kita yang handle gitu. Ah. Kalau misalkan punya ini, Nah, berarti gue beli lepas gitu ya? iya, misalkan lo ini bikin sate cabai hijau misalkan, bikin makanan nih sate cabai hijau. Nah sate cabai hijau ini lo yang punya nih. Iya. Terus habis itu, aku pengen ngelebarin sayap nih, misalkan lo pengen ke kota Minangkabau misalkan. Kenapa lu jual sate cabai hijau di Minangkabau? Iya. Di tempat lain. Ya, di mana kayak di Cilincing apa mana ya. Itu terserah dah. Iya. Lo buka cabang. Nah, kalau buka cabang otomatis lo harus handle semuanya di sana. Kecuali kalau lo franchise berarti yang nge-handle orang yang beli franchise lo di sana. Gitu. Lo cuma tinggal ya ngirim-ngirim barang aja lah gitu pas buat bikin si sate itu gitu. Anjir, Sama berarti tahun gua gitu ya. kalau franchise berarti quality juga belum tentu sama ya. Kan yang handle beda. Kalau Iya nggak sih? eksekusinya mungkin, tapi kan balik lagi, semua udah ada SOP. Tinggal gimana orangnya mau bikin franchise-nya tuh sesehat apa. Soalnya kayak setiap franchise juga punya SOP-nya masing-masing sih. Iya. Balik lagi kayak gitu. Soalnya ada nih gue langganan gue juga. Apa itu? Sering gue beli di GoFood tapi kayaknya bukan usaha artis deh. Apa itu? Itu apa namanya? Kasusnya ini, lu tau gak sih? Oh, ayam itu. Ayam biru itu. Ayam biru itu. Iya, jadi kayak Itu franchise sih kayaknya. dan gue suka kan. Kayak gue baru nyoba nih, terus suka. Depannya langsung kasus. Mana juru masaknya nggak pakai baju, panas. Hanya gue langsung kayak bangsat. Tapi tetap gue beli sih. Kayak I don't give a shit, keringat abangnya juga enak kayak. Anjir. Nggak canda ya. Nah, jadi gimana iya. nih? Yang mana tuh? Lu ngekat sendiri lu, yang mana jelasin dulu. Ya jadi apa namanya? Ya berarti kan balik lagi kalau lo nge-franchise ataupun lo bikin cabang ya ada konsekuensinya lah ibarat kata gitu. Dan gimana lo nimbang-nimbang hal itu. Memang susah sih kita mau ngembangin usaha kalau misalkan bukan kita yang handle sih. Iya, tapi kan ya kalau mungkin tuh ini kali ya set hustle-nya mereka kali ya. Betul, tapi sih emang better sih memang kita bikin cabang bukan nge-franchise. Kalau nge-franchise kan kita lepas ya. Kemungkinan ya kayak tadi lo bilang apa secara kualitinya bisa aja beda gitu. Iya. Sama kayak ini kan Bernadia kan bilang kan. Apa? Ayam geprek Pak Gembus. Maksud gue, dia literally bilang spesifik ayam geprek Pak Gembus tuh yang enak di cabang ini gitu. Iya. Mungkin karena itu kali ya, kasusnya sama ya. Bisa jadi sih. Tapi I love you Bernadia. tapi kan bener kan setiap Iya. tempat makan kadang namanya sama, ratingnya beda. Iya sih benar, itu mah inilah ya. Berarti udah kelihatan kan yang mana yang franchise, yang mana yang cabang dong. Pak Gembus. Kenapa jadi marah sama Pak Gembus ya? Tapi emang sih namanya cabang juga ya nggak terlepas dari QC yang kadang juga jelek juga karena emang susah banget sih. Kalau namanya lo bikin cabang itu susah banget emang bikin QC dan habis itu harus sama tuh susah. Dan orangnya pun juga belum tentu sama kan. Betul. Apalagi masakan
beda tangan beda rasa. orang Betul. bilang. Makanya kadang orang tuh bikin usaha satu, misalkan dia cuma bikin 2 cabang, Iya. sisanya tuh bikin usaha baru lagi, beda gitu. Iya. Karena biar yang 2 ini ya settle aja gitu dengan rasa, dengan QC-nya gitu. Iya. Better sih gitu, ketimbang dia bikin banyak tapi QC-nya jelek, salah satu aja jelek kan bisa aja merembet ke semua. Berarti kayak contohnya kayak ini ya, Mak Igun ya, Mak Igun. Oh iya, lu udah nyoba? Udah nyoba gue Mak Igun. Karena dekat ya rumah lo ya? Dekat gua. Gimana itu? Ya enak sih, enggak maksud gua berarti contoh lu tuh kayak Mak Igun kan, dia sebenarnya usahanya pakaian, tapi dia F&B-nya ya udah sedikit aja gitu oke. kan. Iya, better gitu sih. Karena biar usaha lo yang lain juga. Nah, yang Mak Igun itu kerja sama yang Iya, itu tadi. Kan dia banyak mah sama artis. kok nggak ada kapoknya ya? Maksudnya berarti yang red flag siapa sih? Nggak tahu lah. Kalau dari kasus ini gue nggak tahu lah. Pokoknya gue angkat tangan lah, gue nggak tahu. Ini ya, apapun. mas-mas ini ya yang ngatain ya? Kenapa jadi mas? Iya, Lu iya. ya, dia tadi Iya, yang iya. mau kebahas ya. Tapi so Ya. far sih, ya apapun usahanya sih, ya kita hargai lah sama. Ya kita lebih hati-hati lah namanya kalau bikin usaha itu. Dan terlepas dari dramanya, kalau makanannya enak mah enak-enak aja ya. Iya, kalau bagi gue mah enak-enak aja ya. Mau Iya. dramanya kayak apa ya? Nggak peduli. Dramanya itu cuma bumbu-bumbu ini sih menurut Bumbu gua. aja. Bumbu apa promosi Ya, gitu. ya bener, nggak sih? bumbu promosi, habis itu ya naikin nama juga nggak sih, engagement Yes, dia nggak sih? benar. Ya namanya Indonesia bre, kalau nggak drama nggak cihuy cuy, ya cihuy. Sebenarnya ada misalnya lain itu sih. Apa? Gak MU nggak makan. MU-nya MU apa nih? Manchester United. Oh, gua Emang kira kata apa? lain. Emang apa MU apa emang lu? Ini MU buat semen itu ada semen MU. Iya kayaknya lupa gue. Nah, dikat tuh. Udah kurang nggak ada yang tahu. Udah kurang gak ada yang tahu. Jokesnya nggak kena. Ya sedih banget. Aduh banyak Oh. lalat deh, sorry. Iya. Wah ini sampai kering anjir mie-nya. Oh lagi makan mie ya? Iya, gue sambil makan mie ya. Nah, nahnya dulu. Ya udah nah ini. Nah mulu ya. Udah tahu sebanyak apa cutnya udah nanya. Ya tapi kalau kita ngeliat ya dari banyak case sama artis yang ada tuh, lu pernah nggak sih nyobain namanya makanan artis atau ya servis lah apa usaha artis lah yang lu Ada banyak. Gue juga lumayan ada beberapa makanan artis nih yang walaupun sekarang udah tutup nih ya. Tapi menurut gue personal pas gue cobain tuh enak banget udah. enak. Yoi. Coba deh kita 2 kali ya, mungkin 2 aja kali ya. Ya boleh 2 lah. Mungkin dari lu dulu mungkin nih. Gua. Apa nih? Pertama nih. Ini makanan artis ini makanan berat, minuman, snack atau bebas? Bebas aja. Bebas ya. Bebas aja. Top 2 gue. Aduh gue sebenarnya banyak sih bre. Cuma kalau lu tanya top Yang 2. paling berkesan lah, berkesan. Oh ini mungkin ini menurut gue ini enak banget. Tapi nggak ada orang yang mungkin apa ya underrated banget. Apa tuh? Ayam Forever Arian The Massive. Wah. Masih ada? Nggak tahu sih. Cuma yang dekat rumah gue udah pada tutup. itu beneran enak atau gue doang yang nganggep enak? Soalnya semuanya tutup. Emang ayamnya diapain? Jadi nih kan lagi waktu itu kalau nggak salah lagi zaman ayam pedas-pedas gitu kan. Iya. Apa namanya? Ayam yang dilumurin bumbu pedas apa? Oh, kayak Nashville. Ayam Nashville. Nah itu kan lagi rame kayak gitu kan. Nah dia tuh muncul dengan apa ya menu baru gitu. Jadi tetap ada ayam Nashville ya. Tapi pedasnya tuh ada yang lain. Jadi ada yang kering, ada yang kayak gitu gitulah dan warnanya tuh merah banget gitu. Oh, Iya ayam Forever. Nah terus gue waktu itu nyoba kan. Gue yang literally sampai datang ke outletnya langsung gue. Dan Makan outlet di sana? Makan di sana dan outlet itu kecil banget, sepi gitu. Bener-bener sepi deh gitu. Padahal enak menurut lo. Dan pas gue coba ternyata enak bener enak. Nah gue tuh nggak tahu kenapa dia bangkrut ya. Maksudnya gue nggak tahu bangkrut sih. Maksudnya Tahun berapa tapi? setelah coronaan. Oh, malah setelah corona ya? Setelah apa sebelumnya lupa dah gue. Nah, itu dia tuh. Harus jadi Ya pokoknya pertanyaan intinya tuh. itulah, cuman terus tapi kalau dari penglihatan gue nih ya, kayaknya sih emang nggak terlalu diperhatiin sih. Soalnya dari pemilihan outlet aja tuh dia kecil dan seadanya gitu loh. Maksudnya kayak dipaksain aja gitu kayak. Nggak kelihatan mungkin ya? Iya mungkin gitu, kayak gitu. Padahal namanya tuh udah ayam forever ya, tapi nggak forever ya. Cia. Iya ya kenapa jadi namanya yang forever ya? Iya, Padahal padahal nama- bisnisnya tidak forever. Iya, tapi nama adalah doa. Mungkin bisnis lainnya yang bisa forever. Mungkin dia forever tetap Kenapa? di hati gue. Ya. Iya. Boleh Tapi- di endorse kalau hidup lagi. Ya. Boleh hubungin kita ya. Tapi Susan enak-enak. Enak ya? Enak Susan. Ya, gue kalau gitu gue nyoba sih. Lu kalau belum ada nyoba sih. yang forever? Belum. Karena juga ini coy, apa
promosinya juga tidak semasif itu. Jadi padahal- kayak kecil-kecilan aja. Padahal dia punya band The Massive, tapi promosi nggak masif. Iya. Guys. Anjing semakin jago, semakin jago. Gila. Sekarang mainan lo gitu. Yoi. Udah main intuisi kata gitu-gitu ya. Intuisi kata. Iya. Tapi Oke, oke lah. itu ya. gue yang pertama deh. Pertama. Lalu Gue nih ya, yang berkesan nih ya buat gue ya. ya Kalau Top gua dua, sih- top dua. top 2. Ya top 2, top 1 sama-sama oke lah menurut gue ya. Iya. Kalau gua itu pastinya ini lah, payung kubua lah, payung kubua. Ayo gua. Itu Iya. itu enak banget sih, Bre. Maksud Enak gua itu adalah satu-satunya padang yang gue rasa ringan sih. Maksudnya dalam artian lu mau makan lagi itu masih oke gitu, nggak enak. Dan ya kalau Iya. bandingin padang itu kan elit ya, lumayan lah ya. Bukan elit lagi anjir. Pricey nggak sih? Pricey banget lah. Tapi Gila lu. menurut gua masih so-so lah sama yang lain-lain. Iya kalau lu adu sama Padang 10.000 udah Ya sama itu nasi beda lauk. dong, beda dong. Iya. Tapi menurut gue enak sih. Keluarga gue juga pada suka dan Tapi dia Padang Asli fusion, sih. Padang fusion ya sih dia enggak ya? enggak pure Padang. Oh, seriusan? Apalagi nasinya ya. Itu kan gue suka banget itu nasinya tuh. Oh, ini ya, apa namanya? Pra gitu ya. Gitu. Iya. Itu sih. Itu ya salah satu makanan yang enak dan menurut gue ini sukses sih. Kan udah tahu sendiri Iyalah, cabangnya. gila lu. Cabangnya di mana-mana. ya. Franchise-nya aja berapa M itu Gila. kalau lu mau bangun. Itu sukses lah Arif Muhammad ya, bagus banget. Nih Tapi ini ya, Arif Muhammad kayaknya bikin usaha atau apa tuh jarang gagal ya. ya sebenarnya ada yang beberapa- gagal, tapi kita nggak tahu. Ada. Yang dulu dia bikin kue kayak kekinian itu kan tutup. Oh, Minuman iya. juga, minuman dulu waktu itu bikin juga. Apa dia? Apa ya namanya lupa gue pokoknya minuman Iya, kekinian iya. juga. Terus yang tadi gue bilang Opa Yakitori itu kan usaha pertama dia kan. Terus Oh juga- gitu. Iya, sekarang Dulu kayaknya nggak fans ya, tutup. maksudnya fans kayaknya. Gue ngikutin dia dari dulu. Oh, iya. Nggak fans sih, cuman seneng gue ngelihat usaha-usahanya dia dan emang orangnya inovatif juga gitu. Tapi Keren, kalau misalnya- Mas Amruh, yo. Aduh, tapi kalau misalnya yang Payakumbuh ini berhasil, jangan-jangan emang itu kali resepnya. Apa? Jadi lu mesti kalau lu buat makanan nih, Ah. lu mesti dari tempat asal lu gitu. Dia kan dari Padang kan? Iya, dan intu kan dia tahu kan. Iya gitu. Dia tahu lah emang dari kecil gue makan itu di Padang kan. Nah, Ya itu jadinya. dan cari partner bisnis yang bener dah itu. Sono lagi. Gua kira udahan. Itu bener dong. Iya, iya sih, Ya kalau bener sih. kalau nggak mungkin dia Tapi segede dia ini. resepnya dari mana? Kayaknya dia punya partner sih, tetap sih. Tetap buat ada tetap ada partner ya. Iya, tapi nggak di blow up siapa partnernya ya. Tapi nggak sih, nggak tahu Tapi juga. tidak Ya. dikit kan partnernya. Nah itu gue nggak tahu ya, kan internal itu ya. Iya. Terus sampai sekarang juga bakso Aceh Akeng juga masih ada tuh. Itu maunya Arif Muhammad. Nah, ya? Arif Muhammad juga Ah. tuh, Cing. Gila, banyak sih usahanya. Cuman gue yang paling berkesan bagi gue ya itu tadi sih, payung gua. Kalau lo nih yang paling pertama nih. Namanya gue ya. Ini sih ada sih kayak tapi minuman sih. Minuman apa? Minuman menurut gue nih pionernya dan menurut gue Pioner enak. anjay. Iya seriusan karena pertama kali gue ngeliat minumannya kayak gini. Dia cuma ada di situ waktu itu. Akhirnya dan mulailah diikutin sama yang lain gitu. Yubatinya Reza Arab. Yubati. Yubati. Apa, apa yang enak kan banyak tuh jenisnya Iya. tuh. Apa tuh? Dulu tuh pertama kali gue ngeliat ada yang namanya minuman, gue lupa nama benernya ya, teman dia popcorn apa bla 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 gitu. Jadi dia kayak ada popcornnya gitu, kayak berondong jagungnya gitu di minumannya, dan itu enak banget. Enak banget tuh ya. Ya dan itu akhirnya ditiru sama menantinya si ini Jarom Poli. Oh, oke. Iya. Tapi ya Ya baik lagi, itu enak. Tapi belum tentu benar. Tapi akhirnya kan di dekat rumah gue tuh pada tutup semuanya. oh iya. Iya. Ya balik lagi lah gimana bisnis itu bisa long last sih. Tapi emang kayaknya waktu itu pernah di spill sih kalau sebenarnya Yubati itu juga sebenarnya oke-oke aja. Secara produk oke, habis itu secara penjualan sebenarnya oke. Gue juga nggak tahu Iya, ya iya. result Nah, aja kenapa ya. Kalau itu tuh gue lumayan ngikutin tuh bre. Jadi kalau dalam kasus Yubati nih ya, jadi dia sebenarnya itu ini kan si Reza Arab ini kan egonya kan tinggi banget kan. Nah itu sih katanya sih ada bentrok clash ego aja gitu. Dari si Reza Arab sama si owner satunya itu. Terus akhirnya karena ya gue nggak tahu lah kenapa, pokoknya intinya Reza Arab cabut aja dari Yubati. Oh akhirnya gitu ya. Oh cabut ya kayaknya. Cabut. Nah makanya semenjak itu jadi kayak serba tutup itu dekat rumah gue. Padahal dulu kayak ada 2-3 outlet dekat rumah gue. Dan terus akhirnya muncullah si menanti itu kan dengan menu yang sama tuh, tapi namanya beda. Tapi intinya menunya sama lah. Menurut gue kurang.
Gitu. Beda tangan kali ya. Harus coba lah Yubati tuh. Kalau masih ada ya, gue nggak tahu sekarang ada apa enggak. Gue juga nggak tahu. Lu bahkan belum pernah nyobain? Belum pernah, gue belum pernah. Oke. Makanya gue nggak begitu into sih sama minuman sih. Iya. Ya lumayan inilah. Apa namanya? Takut diabetes lah. Manis-manis mulu kayaknya. Kenapa gitu? Kan ya jangan sering-sering aja. Juga Seminggu sih. sekali. Iya, itu dia. Iya. Lu deh. Terakhir ya. Terakhir ya. Apa gue ya? Gue jarang pertama ya nyobain makanan-makanan artis ataupun minum-minuman artis. Iya. Cuman yang gue inget ya geprek bensu sih. Geprek bengsu yang mana nih? Yang beneran punyanya Ruben Onsu ya, bukan yang seriusan? satu lagi ya. Iya seriusan. Bukannya ayam geprek bensu? Bukan. Anjing, geprek kenapa? bensu. Tapi lu aneh banget sih, Bre. Kenapa? Orang kan lebih suka yang ayam geprek bensu. Kenapa lu malah jadi lebih suka geprek bensu yang Ruben? Karena kan kita ngomongin artis ya, dia nggak artis ya masalahnya. Iya, ngerti gua. Cuman kan mostly kebanyakan orang kan sukanya yang Iya. yang satu lagi. Ya, tapi gue ya lumayan oke lah, enak lah. Maksud gue, Iya. karena menurut gue, karena gini, bukan berarti suka banget ya, tapi ibarat kata yang oke lah gitu. Maksud gue buat dimakan lagi kayak gitu. Apalagi dulu ada keju mozzarella ya, yang geprek keju. Iya, mozzarella. ada. Itu lumayan enak sih menurut gue sih. Ya itu sih. Terus akhirnya gue suka ayam geprek sih sampai hari ini. Tapi ayam geprek tuh dia yang pertama ya di Indo, apa enggak? Enggak, ayam geprek awal itu di Jogja malahan. Oh, seriusan? Iya, ada dia pionirnya tuh malah yang di Jogja itu si ibu siapa gitu namanya, lupa gue. Iya. Dan itu kayak mahasiswa suka dan lain sebagainya. Terus Ruben Onsu punya visi misi dan gede. Iya. Dan dia kan salah satu yang menurut gue artis yang berani ngejual apa ya biasanya, namanya usaha untuk kalangan bukan menengah ke atas gitu loh. Iya kan? Dia berani ngejual produk-produknya ya menengah ke menengah ke bawah lah bisa berangkat harga-harganya kan. Cuman gue mau nambah satu nih yang gue suka nih, nggak apa-apa. Boleh. Nah kalau gue sebenarnya sih lebih ke mangkoku gue. Wah itu enak banget itu bre, itu enak itu. Suka lagi mangkoku. Zaman ngantor gue enak itu, apalagi yang ayam ayam hitam, ayam areng itu. Aduh, Iya. itu enak tuh, batu bara judulnya. Ayam batu bara, itu enak banget itu. Soalnya promo juga waktu itu. Lebih suka promonya dong daripada harga. Rasanya juga suka sih. Tapi gua awal nyoba mangkoku ya, itu kan ada dekat rumah gua di Tanjung Duren kan. Bre, sumpah. Kalau emang mahal sih. Kalau jujur kalau nggak ada promo Dan mahal maksud banget gua sih. untuk harga 50-60 ribu ya. Waktu itu gua beli sama kakak gua kan, kayak beli 4 atau 5 produk gitu. Dan kita sekeluarga tuh setuju kalau rasanya tuh rada kurang gitu. Mungkin kayak beberapa Untuk harga segitu ya. Iya, soalnya harganya juga sih yang bikin kita ragu ya. Padahal dia nggak dimasak sama Reza Rahardian ya. Tapi mahal. Tapi emang tapi beneran Chef Juna nggak sih yang masak itu? Oh, Chef Juna sih? Chef Arnold. Iya, Chef Arnold maksud Jadi salah lagi deh. Lu Iya, saja maksud gua, siapa? Chef Arnold maksud gua. Beneran dia masak gak sih? Beneran ya masak. Soalnya mungkin ada si ini kali. Ya, kan dia bareng ini. Ya. Udah. Jangan Kasus deh. mulu, Bang. Kasus mulu yang ini sampai hari ini masih belum kelar ini. Masih dibela-bela nih. Oh, seriusan? Masih dibela kan? Oh iya. Iya, sama yang atas kan masih bela kayak. Nih Mas ini ya. Sekali lagi Mas ini nih. Orang nggak tahu siapa kan? Santai aja. Santai aja sama kita. Iya. 20 menit. Nah. Karena kalau tadi kita sudah ini ya ngasih tahu Ya beberapa usaha influencer, ya. yang kita suka juga. Benar. Yang kasus juga. Ya. Sekarang kita bakal kembali lagi ya. Kita menanya sumber yang sangat kredibel dan terpercaya yang bahkan lebih pintar daripada Google. Betul. Kenapa lo langsung mendisclaimer Google? Karena sekarang orang-orang udah nggak ada, Bre, yang nyari di Google kayak bagaimana. Google kan punya ini juga, AI juga. Nah, yang kita pakai ini AI Google bukan? Bukan. Nah, itu dia. Kenapa lebih pintar dari Google? Karena kita yang pakai. Iya, dan saya sudah pakai cukup ini ya. Saya cukup memakai ini untuk pembuatan konten ini ya. Betul. Dan sampai salah. Nggak dibaca dulu. Makanya ya kalau pakai AI itu dibaca dulu. Jangan main di copy paste. Tolong. Oke, kita langsung balik nanya ke ChatGPT. Boleh. ChatGPT nih ya. Kita tanya-tanya soal ChatGPT ya. Ya, jadi kita nanya nih usaha-usaha artis apa yang aneh-aneh dan nyeleneh. Ya, nyeleneh. Tapi ini kayaknya sih mostly kebanyakan Luar negeri ya? iya luar negeri. Ada Ya. di luar negeri ya? Oke. Mungkin yang pertama sih. Gimana nih, Bre? Oke, yang pertama gue dulu ya. Boleh. Ini ada usaha dari
Siapa tuh? Paris Hilton. British. British. Padahal dia bukan British ya. Bukan, nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin dia lahir di Paris, makanya di Paris Hilton. Sotoy banget. Bener juga ya. Mungkin dia lahir di Paris ya. Iya. Kata Paris Hilton Indo. Menamakan sesuai tanggal tinggal. Tiga. Iya. Nah ini Paris Hilton dia buat produk sarung tangan untuk anjing. Sarung tangan buat anjing. Bangsat. Nah ini katanya nih ya best story-nya dia buat sarung tangan untuk anjing ini biar anjing-anjing tuh kalau keluar nggak kedinginan. Anjingnya capek banget gue. Pertanyaan gue juga satu sih, sarung tangan buat anjing. Anjing punya tangan. Itu tangan depan. Itu kaki, kata kaki. Oh iya ya, itu kaki ya. Kagak ada tangan sebenarnya. Oh iya. Nah, itu dia. Ini Tapi kan tangannya siapa? Tapi ya, kan gitu? anjing kalau ada ini, Bre. Apa ya? Shake tek tangan gitu. Oh. Berarti tangan itulah. Tapi bagi gue tetap kaki sih. Ya. Hah? Tetap lagi tetap kaki sih. Tetap Menurut gue kaki sarung ya? tangan anjing tuh orang yang anjing gitu. Enggak, maksud gue Ini juga. sarung tangan anjing gitu. Oh iya ya, buat ngatain ya. Mungkin itu. Anjing gitu. Terus maksud gue dari mana dia tahu ya anjingnya kedinginan ya? Nah, itu dia. Terus ditanya gitu kayak dingin nggak? Ok. Nah, satu guguk untuk iya, dua guguk untuk tidak. Gitu. Nah kalau gitu dia oh iya tuh. Iya, nggak dipakai ya. Iya. Nah, apa sih aneh-aneh banget ya maksud gue? Ya gue tahu lu banyak duit kaya. Iya, tapi nggak bikin gituan juga kali ya. Iya. Nah, Jadi menurut lu ini red flag ya? bukan red flag, aneh aja sih. Aneh ya? Aneh. Tapi lu bakal beli nggak? Kalau anabul, lu punya anabul nih? Punya. Terus Tapi bukan anjing ya? Iya, ya maksud gue lu punya hewan terus kayak ada nih yang jual nih di Indo nih sarung tangan kucing gitu. Iya. Lu beli nggak tuh? Buat kucing lu? Enggak sih buat gua paling. Tapi buat lu nggak muat. Paling juga buat jempol. Iya juga ya. Iya. Jadi aneh ya? Aneh, tetap aneh lah. Buat apa bikin sarung tangan Aneh, anjing? aneh, aneh. Aduh. Oke. Lanjut lah kita Lanjut ya. ke fakta kedua. Anjay. Dari ChatGPT. Tadi apa kita? Nah, gimana nih? Nah ini yang kedua nih, Kedua lu nih. bacain dah Li, yang ini nih yang kedua nih. Ini kata ChatGPT ya. Gue juga lupa sih beneran ada apa enggak ya. Katanya dulu tuh Mike Tyson tuh bikin usaha ladang taman hiburan guys. Taman hiburan gele, Bre. Aduh. Itu gimana? Lo naik jet coaster sambil ngegele tuh Ya, jangan utangnya dong. double itu. Anjing ya, tapi nggak ini ya, nggak sinkron ya. Iya. Maksud gua kalau emang bener taman hiburan yang ada roller coaster ya, terus Iya. ada lu 2 kali muntah kan? Iya. Aduh, ini gak sih ngomongnya. Red flag. Oh iya benar. Blip aja. Ya. Iya. Ya berarti yang si ijo-ijo ini. Iya. kan? Si ijo-ijo. Tapi beneran ada nggak ya? Tapi harusnya ada ya. Harusnya ada sih. Iya. Rastaman. Tapi mungkin yang dimaksud di sini tuh taman hiburannya itu bukan yang kayak Dufan, Bre. Cuma kayak apa ya? Maksudnya kayak Kasih makanan, minuman gitu maksud lo. iya, tapi kayak bedanya tuh di taman itu cuma ada bangku sama kasur aja buat lo sama bilik-bilik Sama gitu. bilik-bilik buat ngegele santai gitu. Iya. Dan ya bilik goyang. Aduh, apa itu bilik goyang? Ya itu maksudnya buat nikmatin si benda itu. Benda itu kan sendiri, Bre. Hah? Benda itu buat sendiri, Bre. Buat sendiri maksudnya? Iya. Berarti ini unik juga ya. Maksudnya lo kalau ada taman hiburan, kalau di Dufan kan ada yang namanya rumah miring, Bre. Iya. Ini rumah hijau, Bre. Gak perlu miring, udah miring, Bre. Masuk miring udah gini-gini. Itu juga kayaknya sih misalnya nih ya, walaupun emang ada nih ya, dan lu masuk situ terus lu make satu sekali, Iya. kayak udahan gitu. Lu juga tepar-tepar juga nggak sih aja? Apanya yang mau lu nikmatin yang lain? Iya ya kan? sih. Makanya nih ya ilegal lah bisa dibilang. Tapi sekarang kan beliau sudah mualaf. Oh, dia mau alam. Udah, Mike Tyson mualaf. Oh, iya. Iya, udah ke umroh juga. Tapi gue percaya dia satanis lagi bro. Kenapa jadi satanis? Sumpah bre, jadi pernah ada satu teori ini sedikit out of the box ya. Iya, iya. Cuma pernah ada satu teori ini yang ngomong kenapa anak Mike Tyson mati, anak-anak keberapanya tuh meninggal apa gimana gitu ya. Itu karena dikorbankan untuk setan. Jadi dia bisa juara dunia gitu-gitu. Pesugihan tuyul itu ya. Hitler. Hitler. Dia Senayan dia, Senayan. Ada pesugihannya ya. Iya, iya. katanya. Tapi kalau lu itu ada di Indo dan legal lu mau? Enggak lah. Enggak ya? Apa, Bre? Minum aja gua kagak. apalagi Nge-fly begitu. dikit, nge-fly dikit nggak mau.
Ngefly tinggal ke Bandara Soekarno Hatta kan. Kenapa gitu? Kalau boleh tahu. Ngefly. Oh nggak. Iya. Anjing. Boleh. Ya gitulah. Tapi Oke. ya menurut gua Aneh ya? Aneh sih dan Aneh ya? menurut gua terlalu ilegal sih. Ekstrim lah menurut gua. Approve aneh berarti. Aneh lah pasti. Lanjut. Terakhir nih ya. Nih ya. Ini dari Gwyneth Paltrow. Anjir. Gue bahkan nggak tahu nih artis apa Artis beneran. siapa ya? Iya. Gue nggak tahu Cuman ini muncul di top satunya ChatGPT. Yoi. Iya. Jadi di sini dibilang dia tuh jualan Mrs. lilin. V ya? Tapi bau Mrs. Mrs. V ya? Anjir. Dia jualan lilin tapi Mrs. V. Nah, ini katanya sih produk dari brand grup ini viral karena sangat absurd, tapi laku keras karena efek kehebohan. Jadi lu pakai lilin terus langsung wah. Enggak, tapi enggak gitu, Bang. Itu lebih kebakaran. Mungkin hebohnya di situ. Bakar lilin, Bisa juga ya? bakar rumah. Iya. Jadi hebohnya di situ Hebohnya ya. di situ. Sebenarnya mah brandnya biasa aja. Biasa aja. Iya. Tapi nih coba gue telah dulu ya. Gimana? Berarti kan dia harus pernah udah nyium bau aslinya nggak sih? Sampai dong. dia ngomong kayak lilin bau ini nih gitu. Nah masalahnya menciptakan baunya itu loh. Nah iya enggak, mending deh. Ngapa? Mrs. V siapa yang dicium maksudnya? Bininya mungkin bininya. Tapi kan baunya kan beda-beda orang. Iya nggak sih beda-beda? Lu nyobain berapa orang lu? Enggak, gue nanya. Ya gue nggak tahu, mana gue tahu. Kan maksudnya beda-beda. emang sama, emang lu ngira sama? Ya nggak tahu juga. Nah, ya itu gue juga nggak tahu. Ya makanya. Kenapa beda-beda? Maksud gue kan Nyobain berapa lu? harusnya kan baunya beda-beda harusnya ya. Kan tergantung orang perawatan, Bre. Kan ada yang Ya, perawatan, mungkin, ada ya. yang enggak. Ada yang mungkin suka apa yang pakaian ketat, ada yang enggak. Kan beda-beda itu maksud gua. Iya, ya kan bentuknya kan. Ada yang wangi, ada yang wangi, Ada yang bau apa? ada yang Kayu bau, gaharu. ada yang bau pohon mahoni. di ini di apa di papat bukan di papat tapi Apa dipahat? di pahat. Kok dipahat sih emang? Mahoni soalnya. Ya. Mau gitu. nih, Iya. ya mau nih. Ya, menurut gua absurd banget sih. Ya absurd lah. Maksud gua gini deh. Gimana caranya dia bikin terus habis itu, wah ini udah pasti baunya Mrs. V nih gitu. Ngerti gak sih? Ya, lu nggak usah mikir ke situ dah, Bre. Tapi ngakritnya bre, Enggak, gimana? maksud gue jangankan sebelum nyampe situ untuk mikir buat lilin bau Miss V aja tuh menurut gue udah aneh banget untuk ngajak ke temen lu ya, gue punya usaha bisnis, mau buat usaha bisnis nih, tanya dong apa gitu. Iya. Mrs. V misalnya lilin bau Mrs. V. Iya kan, maksud gue kayak apaan? Apalagi di Indonesia ya. Dilarang nggak menurut lo kalau di Indonesia ada? Karena kan cuma bau ya. Kita kan tidak Iya, tergantung soal pornografi kan gitu. Kalau bisa buat orang naik di tempat umum kayaknya ilegal deh. Tapi orang kan juga pasti bingung bau apa, lebih ke arah itu nggak sih? Ketimbang lo tau Amis nggak sih, amis? Emang amis? Oke. Emang amis? Udah, coba tolong komen di bawah yang pernah nyium ya. Kira-kira baunya itu tuh bau kayak gimana ya? Ya betul. Terutama yang legal lah ya. Tolong. Ya maksudnya yang udah punya keluarga kan. Ya udah punya keluarga. Baunya gimana sih? Kalau ada lu mau beli? Enggak sih, buat apa sih? Kayaknya malah mengganggu gue nggak sih bau-bau gitu. Gitu kayak kondisi apa ya? Misalkan contoh kan biasanya lilin-lilin wewangian kan untuk Relaksasi. ya benar kan. Jadi kayak aduh seharian hectic nih di kantor atau mungkin pas pulang naik kereta ini padat kan. Gue nyalain lilin deh terus kayak aduh relax. Iya. Nanti kalau dinyalain lilin terus aduh amis kan. Oh gue tahu, mungkin ini manfaatnya itu buat suami-suami atau suami-suami terutama suami-suami yang LDR sama istrinya. Miau. Nggak sih? Kenapa gitu sih? Ya kan maksudnya dari jauh biar ada fantasi dan aromanya. Oh Gitu, iya benar juga ya. kan? Dokter Boyke aja sekarang. Tapi emang hal-hal seperti itu. beli lilin tuh ngalahin Apa? nyawa LC gitu. Maksud gue kenapa lu harus beli lilin? Kan bisa langsung. Iya juga sih. Tapi Iya kan? lebih murah mungkin. Kan ada produk abad 21 yang diciptakan manusia lebih hebat dari lilin ini. Apa tuh? Pijat plus. Tapi kan resikonya lebih banyak bre daripada lilin. Iya. Lilin ya resikonya kebakaran aja kan. Tapi gue tahu kayaknya apa ya? Gue kepikiran liar gue ya. Iya. Ada suatu kondisi menurut gue lucu banget ini. Kenapa tuh? Ya misalkan tiba-tiba lo lagi mati lampu nih black out gitu. Terus akhirnya lo cuma tahu ada lilin itu.
Ya. di keluarga lo. Iya, benar juga ya. Cuma tahu ada lilin itu. Tuh nyalain ini tengar banget. Satu keluarga deh. Papa nyalain lilinnya dong. Iya. Jadi ada anak lo gitu lo nyalain. Anjing. Kok baunya ada? Wah, seperti kenal gitu. Terus ada anaknya yang udah SMA kan. Iya. Nyium. Seperti bu pacar gitu. Langsung nyomelin tempat ya. Iya. Langsung gua sidak lah kalau gitu. Tetap kayak kalau gua sih lebih baik gak gua nyalain lah, anjir apaan sih? Nggak mungkin kepikiran nyalain itu lilin. Ya kan maksud gua kalau pilihan terakhirnya cuma ada itu buat Tapi nyalain. juga lilin aroma tuh nggak terang, bre. Sih. Ya Dia tapi pasti- minimal kan ada cahaya lah gitu. Lu pernah nggak mati lampu? Mak. Kagak pernah lah. Nggak punya juga sih. Ya gua pernah soalnya. Ya udahlah. Mungkin Aneh ya berarti ya. aneh lah ini aneh banget sih. Aneh banget sih. Anjing. Ya, Ya berarti boleh di komen di bawah, bre. Ya, Kira-kira menurut nih teman-teman semua ada nggak nih usaha-usaha yang lebih aneh lebih dari aneh. yang kita sebutin? Betul. Dan gimana sih menurut kalian juga respon-respon mungkin dari usaha yang tadi kita udah sebutin ya? Iya, Ya, apa? yes. Nah, karena kita udah di akhir sesi nih, Bre. Oke, kita bisa spill nih. Kita lagi di mana nih? Bre? Hey, gila. Boleh. Kita di mana nih untuk Sekarang kita nih lagi tanggal ada tua ya? Bener ya? Tanggal tua. Menurut lo tepatnya tanggal tua banget ya sih? Sebenarnya secara harga nggak juga ya. Tapi maksud gue untuk harga segini sih masih di tanggal tua. Kalau lu sebelumnya masih nabung-nabung masih oke sih. Masih oke. Dan untuk wilayahnya sih, lu bisa ngeceng di sini. Bre. Ya untuk wilayah yang harusnya harganya mahal. Mahal. Nah ini bisa tergolong murah Iya. dan enak lah, lumayan lah ya. Betul, lumayan lah. Habis itu lu bisa ngomong nongkrong di mana, Bre? Kita lagi ada di Warkopoli. Warkopoli, di Panglima Polim. Iya, dia ini warkopnya dari The Green Boys. The Green Boys, pokoknya sangat besar ya. Wah, Semoga sangat nanti besar. siapa tahu kita suatu saat bisa collab ya. Wah, suatu saat. Kayaknya masih jauh banget ya. Walaupun tadi ada yang ownernya punya. Sangat malu kita. Nah, jadi karena kita lagi di apa nih? Tadi Warkopolim. Warkopolim. Menurut kita lumayan worth it buat Worth di it. daerah Ponglip. Worth it banget. Bisa kalian coba-coba lah di sini. Gimana? Yes, benar. Tadi lu pesan apa, Bre? Gue tadi mesen, bentar. Tadi tuh gue kita mesen mie jagoan. Ya, mie jagoan, terus ada kopi susu syahdu ya lo ya tadi ya? Kopi susu syahdu gue. Oh, oke. Sama lu mesen apa lu? Apa tadi gua? Ini nih, koramil. Kopi susu, kopi rasa Milo. Kopi rasa Milo. Jangan koramil, Kopassus. Angkatan militer. Kira mau ada gear-gear yang lain. Tapi oke lah, kita approve lah. Wajib datang sini ya. Ya boleh lah, boleh dicoba-coba lah nongkrong-nongkrong. Kalau pada lagi di Panglima Polim bingung mau nongkrong di mana. Dan kayaknya semakin malam semakin rame ya. Iya, kayak semakin sore semakin. Maksudnya kalau lu emang niat di sini mau makan dan sepi, kayaknya emang waktu jam-jam siang ya, awal-awal ada buka siang, gitu ya. ya. Ini kita rame banget tadi ya. Ramai banget. Ya tempat-tempatnya juga udah penuh. Oh, oke lah, boleh. Kalau gitu sekian dulu untuk buat episode kali ini. Oh ya, thank you buat semua yang udah nonton di episode kali ini. Semoga kita tambah improve. Yes. Semoga kita nemuin tempat-tempat lain. Mungkin. Oh iya, boleh di komen juga ya. Boleh di komen juga. Mungkin tempat-tempat lain, yang murah tapi sebenarnya rasanya enak ya. betul. Dan tanggal tua. Ya sebenarnya nggak harus enak juga. Maksudnya tempat-tempat yang kira-kira cocok nih buat tanggal tua. Iya, di mana. ya dengan harga ceban lu bisa. Ya lu kan sebenarnya nggak bisa expect apa-apa kan. Betul. Tapi ya Nongkrong di lu. BKT juga nggak apa-apa. Iya boleh tuh kita space BKT ya. Asik nih. Main layangan. Main layangan kita. Oke ya, kalau gitu. Oke kalau gitu, thank you semuanya udah nonton. See you. Oke, cabut Next dulu. episode. Yuk.